Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 9 dari kelas 9A sampai kelas 9E. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bertemu lagi di jadwal pelajaran kita, yaitu ilmu pengetahuan alam. Seperti biasa, sebelum memulai pembelajaran, ayo kita membacakan doa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Untuk yang beragama Islam, kita ucapkan bersama-sama, Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Mudah-mudahan selama kita pembelajaran kita diberi keberkahan. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Baiklah, untuk materi pada pagi hari ini, tepatnya tanggal 20 bulan September tahun 2021 adalah perkembangbiakan pada hewan. Seperti biasa, yang belum sama sekali mengenal Bapak cantumkan foto Bapak atas nama Ceceng Selamat. Perkembangbiakan pada hewan, yang pertama adalah perkembangbiakan aseksual atau vegetatif. Hewan yang vegetatif ini, seperti kalian kalau mendengar kata vegetatif atau aseksual, berarti tidak melakukan perkawinan, yaitu hewan yang perkembangbiakannya dilakukan oleh hewan dengan cara tidak kawin, dengan kata lain menggunakan bagian tubuhnya untuk melakukan perkembangbiakan. Yang pertama adalah membentuk tunas. Nah, bagian daripada perkembangbiakan vegetatif atau aseksual ini adalah membentuk tunas. Yang gimana yang membentuk tunas itu? Hewan yang berkembangbiak dengan membentuk tunas memiliki tunas kecil pada tubuhnya. Ketika sudah dewasa, tunas kecil tersebut akan berpisah dengan induknya dan membentuk individu baru. Contohnya Hydra Porifera, bunga karang atau bunga karang Porifera itu, dan Coelenterata atau ubur-ubur. Nah, ini seperti terlihat pada gambarnya. Ada yang pertama, ada tumbuhnya, mulai muncul tunas di sini. Tunas ini membesar dan bakalan memutuskan menjadi sebuah anak atau individu baru. Itu yang pertama, yang bagian daripada seksual atau vegetatif adalah fragmentasi. Fragmentasi ini merupakan cara hewan untuk berkembangbiak dengan memutus dan memotong tubuhnya menjadi dua bagian atau lebih, atau namanya fragmentasi. Itu tahapan pertamanya. Kemudian potongan-potongan tersebut akan tumbuh menjadi individu yang baru atau regenerasi. Contoh hewan yang berkembangbiak dengan cara fragmentasi ini yaitu cacing pipih atau cacing pita. Inilah cara memotong-motong daripada cacing-cacing yang sering kita temukan, ya. Itu yang kedua, fragmentasi. Yang ketiga adalah partenogenesis. Apa itu partenogenesis? Adalah bangun reproduksi aseksual, di mana betina menghasilkan sel telur yang mengembang tanpa melewati anggota fertilisasi atau pembuahan. Partenogenesis ini bisa kita lihat pada kutu daun, lebah, kutu air, dan sebagian invertebrata lainnya, juga pada sebagian tumbuhan. Ini adalah gambar daripada partenogenesis. Selanjutnya lagi, sekarang perkembangbiakan secara seksualnya atau generatifnya, atau yang melakukan perkawinan. Nah, perkembangbiakan seksual dapat terjadi karena hewan memiliki gamet atau sel reproduksi yang mengalami meiosis dan memproduksi sel dengan setengah jumlah kromosomnya, yaitu ada spermatozoa dan ada ovum pada betina. Kalau pada jantannya spermatozoa. Kedua sel tersebut dapat menyatu atau mengalami pembuahan, atau nama lainnya adalah fertilisasi, dan membentuk sebuah zigot atau individu baru. Nah, fertilisasi itu dibagi dua. Ada fertilisasi internal, ada fertilisasi eksternal. Kalau internal terjadinya di dalam, kalau eksternal terjadinya di luar, ya. Kalau yang di dalam contohnya sapi, ayam, kura-kura, buaya, dan lain-lain. Kalau eksternal yang terjadi di luar.
Misalkan ada di ikan ya, di luar, bertelurnya di luar, itu adalah fertilisasi ekstern. Selanjutnya lagi, berdasarkan perkembangan dan cara kelahirannya yang seksual ini dibagi 3. Mungkin kalian sering dengar ini di SD kelas 7, kelas 8, ada hewan vivipar atau hewan melahirkan seperti kucing, ada hewan ovipar atau hewan bertelur, itu kayak burung, dan hewan ovovivipar, hewan bertelur dan melahirkan, itu seperti kadal ya, ular. Nah, selanjutnya lagi, perkembangbiakan hidup hewan. Nah, perkembangan, bukan perkembangbiakan, perkembangan hidup hewan. Setiap hewan memiliki tahap perkembangan, yaitu dimulai dari perkembangan embrio, terus proses kelahiran, perkembangan menuju kedewasaan, berkembang biak lagi, dan mengalami kematian. Itu adalah perkembangan hidup pada hewan. Pada beberapa jenis hewan, telur akan berkembang menjadi hewan muda yang memiliki struktur dan fungsi organ mirip dengan hewan dewasa atau imago. Selama berkembang menuju kedewasaan, hewan muda tidak mengalami banyak perubahan pada struktur dan fungsi organ tubuh. Selama berkembang, hewan muda hanya mengalami pertambahan ukuran sehingga menjadi lebih besar. Atau nama lainnya adalah metamorfosis. Metamorfosis adalah suatu proses perkembangan biologi yang meliputi perubahan fisik dan struktur hewan tanpa melalui kelahiran maupun penetasan. Perubahan tersebut terjadi akibat pertumbuhan dan diferensiasi sel. Metamorfosis seperti yang kalian sering dengar, ada yang sempurna, ada yang tidak sempurna. Kalau yang sempurna itu meliputi telur, larva, pupa, imago. Kalau yang tidak sempurna, ini yang terjadi yang sempurna terhadap kupu-kupu, yang tidak sempurna terhadap belalang, telur, nimpa, langsung imago. Jadi ada satu tahapan yang dilewati, tidak seperti yang pada sempurna ya. Itu perbedaan metamorfosis sempurna dan yang terakhir, bahasan yang terakhir adalah teknologi perkembangan pada hewan. Apa saja sih teknologi perkembangan pada hewan? Yang pertama ada yang namanya inseminasi buatan atau IB disingkatnya. Apa itu inseminasi buatan atau kawin suntik lebih dikenal ya? Proses memasukkan cairan sperma atau semen dari hewan jantan ke dalam saluran reproduksi hewan betina dengan bantuan manusia. Cairan spermanya ini dimasukkan dengan cara disuntik anak-anak. Dalam melaksanakan inseminasi buatan dibutuhkan semen dari hewan jantan yang memiliki kualitas unggul. Semen tersebut kemudian disimpan pada suhu rendah, yaitu 800 derajat Celcius hingga 200 derajat Celcius. Hal ini bertujuan agar semen tidak mengalami kerusakan dan mati, karena sel sperma sangat rentan terhadap suhu panas. Inseminasi buatan telah diterapkan pada beberapa hewan, antara lain pada sapi, bebek, itik, domba, dan hewan lain. Yang kedua adalah cloning. Cloning adalah teknik reproduksi secara aseksual pada hewan atau tidak kawin, artinya tidak melalui tahap fertilisasi atau pembuahan. Cloning dilakukan dengan menggunakan sel telur, sel tubuh hewan untuk kemudian dikembangkan menjadi satu individu utuh. Individu anakan yang dihasilkan memiliki sifat dan ciri yang sama persis dengan induknya. Misalnya, jika sel yang digunakan untuk cloning berasal dari hewan betina, maka individu anakan yang dihasilkan juga hewan betina. Langkah kerja yang dilakukan untuk membuat cloning pada domba doli itu adalah mengambil sel telur dari ovarium domba betina dan mengambil sel kelenjar mamae dari betina lain, lalu mengeluarkan nukleus sel telur dan memasukkan nukleus sel kelenjar mamae ke dalam sel telur yang sudah tidak memiliki nukleus. Kemudian sel telur yang mengandung sel kelenjar mamae dimasukkan ke dalam uterus domba. Kemudian domba tersebut akan hamil dan melahirkan anak domba hasil cloning. Itu. Jadi di teknologi perkembangbiakan pada hewan itu yang baru dicantumkan di sini ada 3, ada IB atau inseminasi buatan, ada cloning, dan ada bayi tabung. Kalian dapat mencernanya. Terima kasih.
jaga semangat belajar kalian, jaga kesehatannya, patuhi protokol kesehatan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi